Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang relativitas khusus. Nah, sebelum membahas soal pada pertemuan yang sudah Ibu berikan di sebelumnya, Ibu akan membahas sedikit mengenai materi tentang relativitas khusus. Nah, di sini Ibu berikan sebagai pengantar. Jadi, kenapa namanya relativitas khusus? Karena kasus-kasus yang berlaku mengenai materi ini hanya kasus-kasus tertentu saja gitu. Nah, kasusnya apa saja nanti akan dijelaskan di yang berikutnya. Newton mengatakan bahwa semua gerak itu relatif. Benda akan dikatakan bergerak apabila keadaan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuan. Jadi, yang menyebabkan adanya relativitas ini karena kita tidak tahu siapa yang menjadi kerangka acuan yang sebenarnya. Apabila ada dua kerangka acuan, maka akan mengakibatkan nilainya itu menjadi relatif satu terhadap yang lain, begitu. Nah, di sini Einstein memberikan postulat relativitas khusus, ada dua. Postulat yang pertama, didasarkan pada tidak adanya kerangka acuan umum yang dia mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Misalnya, seseorang berinisial A berada di dalam pesawat dan seseorang berinisial B berada di permukaan bumi. Dari sudut pandang A, pesawat diam pada suatu tempat dan permukaan bumi lah yang bergerak. Sedangkan dari sudut pandang B, permukaan bumi tempat dia berpijak yang diam, sedangkan pesawat yang berisi si A di dalamnya itu bergerak. Jadi, seperti inilah kerangka acuannya itu ada dua, antara orang yang ada di pesawat dan orang yang berada di permukaan bumi. Hal tersebut menyebabkan gerak satu sama lainnya itu menjadi relatif. Postulat kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya disimbolkan dengan C kecil itu bernilai konstan, tidak bergantung pengamat yang mengukur dari kerangka acuan inersia. Jadi, di semua kondisi pengamat, nilai C itu selalu konstan. Nilainya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. C itu adalah kecepatan cahaya ya. Segala pengukuran harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Jadi, kecepatan paling tinggi itu adalah nilainya C, sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi, untuk objek-objek yang nanti disebutkan di soal, maksimal itu nilai kecepatannya itu C. Tidak ada yang melebihi C. Nah, di sini akan Ibu sebutkan kasus-kasus yang berlaku tadi. Yang pertama itu adalah penjumlahan kecepatan relativistik. Misalnya, diketahui data kecepatan pesawat luar angkasa A dan B menurut pengamat yang diam di bumi adalah VA dan VB. Kemudian jika ditanya kecepatan pesawat luar angkasa A menurut pengamat yang ada di pesawat luar angkasa B, atau sebaliknya adalah VAB sama dengan VA ditambah VB dibagi 1 plus VA dikali VB dibagi C kuadrat. Nah, ini persamaan yang digunakan ketika ada dua pengamat. Di sini A dan B, mereka bergerak, kondisinya bergerak. Kemudian ada satu pengamat yang ada di permukaan bumi dalam kondisi diam. Nah, kalau misalkan menurut orang yang diam, A mempunyai kecepatan VA dan B mempunyai kecepatan VB. Tapi bagaimana jika menurut VA tentang kecepatan VB atau sebaliknya? Berapa sih kecepatan VA menurut VB? Kayak gitu. Jadi ini persamaannya kita gunakan ketika menyebutkan kecepatan dua buah objek. Yang berikutnya, kasus dilatasi waktu. Nah, jadi di sini waktu yang dibutuhkan untuk menurut pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak itu berbeda. Jadi, delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, delta T itu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak, sedangkan delta T0 itu adalah waktu menurut pengamat yang diam. Sedangkan V itu adalah kecepatan bergeraknya pengamat yang bergerak tadi. C itu nilai kecepatan cahaya. Yang berikutnya, kasus kontraksi panjang. Jadi kalau misalkan tadi dilatasi waktu itu dibagi, kalau misalkan kontraksi panjang itu dikali. L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi L0 itu adalah panjang menurut pengamat yang diam, dan L itu adalah panjang menurut pengamat yang bergerak.
dan v itu adalah kecepatan dari pengamat yang bergerak. Kasus yang ketiga yaitu massa relativistik. Nah, di sini untuk gerakan-gerakan benda dengan kecepatan relatif kecil tidak terjadi perubahan massa. Perubahan itu baru tampak jika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Oleh Einstein, hubungan massa diam dan massa bergerak dinyatakan melalui persamaan berikut. M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi untuk massa itu sama seperti dilatasi waktu. Dia dibagi. Kalau delta T kan sama dengan delta T0 dibagi akar. Kalau misalkan M itu M0 dibagi akar. Yang berbeda itu cuman kontraksi panjang. Kalau misalkan dia itu dikali. Jadi L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M itu adalah massa menurut pengamat yang bergerak dan M0 itu adalah massa menurut pengamat yang diam. Nah, karena nilai massanya tadi berbeda, di sini ada yang namanya energi relativistik. Energi relativistik itu dinyatakan melalui persamaan EK sama dengan E min E0. EK itu adalah energi kinetik. E itu adalah energi total, sedangkan E0 itu adalah energi diam. Jadi energi diam itu adalah energi menurut pengamat yang diam, E total itu adalah energi menurut pengamat yang bergerak, EK itu adalah energi kinetik. Nah, nilai E itu adalah MC kuadrat, sedangkan E0 itu adalah M0C kuadrat. Nah, nanti perlu diingat bahwa nilai M itu adalah M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang Ibu akan membahas soal yang sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Soal yang pertama, seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VA sama dengan VB sama dengan 3/4C, dengan C itu adalah cepat rambat cahaya. Pertanyaannya, kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B adalah titik-titik-titik. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini berbicara tentang penjumlahan kecepatan relativistik. Maka di sini nomor 1 kita ketahui nilai VA itu sama dengan VB sama dengan 3/4C. Biasanya untuk soal-soal di relativitas khusus ini, nilai kecepatan dari objek yang dibicarakan itu tidak bernilai angka. Misalkan kayak 10 meter per sekon atau misalkan 300 km per jam, enggak seperti itu. Dinyatakan dalam berapa C. Nah, di sini seperti VA dan VB yang nilainya 3/4C. Pertanyaannya, berapakah kecepatan pesawat A menurut pilot yang ada di pesawat B? Maka VAB yang ditanya. Jadi, VAB sama dengan VA ditambah VB dibagi 1 plus VA dikali VB dibagi C kuadrat. Nah, masing-masing itu kan nilainya 3/4C ya. Jadi, 3/4C ditambah 3/4C dibagi 1 plus 3/4C dikali 3/4C dibagi C kuadrat. Nah, 3/4C ditambah 3/4C itu jadi 6/4C. Kalau penjumlahan bawahnya udah sama, tinggal jumlahkan yang atas. 3 tambah 3, 6/4C. Dibagi 1 plus 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Jadi 9/16. C kali C jadi C kuadrat. Nah, dibagi sama C kuadrat yang bawah. Habis itu, jadi 6/4C dibagi 25/16. Dari mana? 1 itu adalah 16/16. Jadi 16 ditambah 9, 25/16. Nah, artinya dibalik kan? 6/4C dikali 16/25. 16 sama 4 dicoret dapat 4. Tinggal 6 kali 4 itu 24 dibagi 25C. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu yang C, 24/25C. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini massa benda yang bergerak dengan kecepatan 0,6C akan berubah menjadi N kali massa diamnya. Maka N adalah titik-titik-titik. Nah, jadi M-nya itu berapa kali M0 gitu. Nah, jadi M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ingat ya, untuk M dan delta T itu dia dibagi, sedangkan untuk L itu dia dikali. Di sini M0 dibagi akar 1 min.
kecepatan itu 0,6. 0,6 C dikuadratkan dibagi C kuadrat. 0,6 C dikuadratkan itu berarti 0,6 dikuadratkan 0,36 C dikuadratkan jadi C kuadrat. Dibagi dengan C kuadrat jadi dicoret. Jadi di bawah itu tinggal 1 dikurang 0,36. Maka hasilnya itu adalah akar 0,64. Akar 0,64 itu adalah 0,8. Maka nilai M itu adalah 1 per 0,8 M0. Berarti 1 dibagi 0,8 itu adalah 1,25. Jadi nilai M itu adalah 1,25 M0. Jawabannya yang B. Next ke soal nomor 3. Nah, panjang benda diukur oleh pengamat yang diam itu sebesar 12 meter. Berapakah panjang benda itu bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C? Nah, pertanyaannya, diketahui L0 12 meter dengan V-nya 0,8 C, berapa nilai L-nya ketika bergerak dengan kecepatan V tersebut? Jadi L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tinggal kita masukkan nilai V-nya itu 0,8 C dikuadratkan, berarti 0,8 kuadrat 0,64 C kuadrat jadi C kuadrat dibagi sama C kuadrat yang bawah. Nah, 1 min 0,64 itu berarti 0,36. Akar 0,36 itu berarti 0,6. Jadi L-nya itu 12 dikali 0,6. Hasilnya 7,2 meter. Jawabannya yang D. Nah, kalau misalkan kalian bisa lihat, di sini ada nilai istimewa. Maksud dari nilai istimewa itu adalah nilai yang kita udah tahu hasil akarnya. Kalau misalkan kecepatannya 0,6 V, maka hasil akarnya itu 0,8. Tapi kalau misalkan kecepatannya itu 0,8, maka kebalikannya, hasil akarnya itu 0,6. Jadi untuk soal-soal berikutnya, kalau misalkan kalian mau lebih cepat dalam penulisan, kalian masukkan di sini akar 1 min 0,8 C, jika kecepatannya 0,8, dikuadratkan dibagi C kuadrat, nah hasilnya itu langsung 0,6. Jadi kalian mengirit 2 step ya dalam penulisannya. Seperti itu nggak apa-apa, yang penting hasilnya jangan sampai terbalik. Kalau kecepatannya 0,8 berarti hasil akarnya itu 0,6. Kalau kecepatannya 0,6 berarti hasil yang di dalam akarnya ini adalah 0,8. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini nomor 4 kita baca dulu ya soalnya. Benda bergerak dengan laju 0,6 C dengan arah sesuai dengan panjang benda. Bagi pengamat yang diam, terlihat panjang benda itu mengalami penyusutan sebesar titik-titik-titik. Nah, di sini ada kesalahan, harusnya itu menurut pengamat yang bergerak. Karena kalau misalkan terjadi penyusutan, itu artinya menurut pengamat yang sedang bergerak. Di sini berarti kita cari dulu berapa besar penyusutannya, baru nanti kita cari persentasenya. L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kecepatannya kan 0,6. Berarti hasil akarnya itu adalah 0,8. Maka L itu adalah 0,8 L0. Panjang ketika bergeraknya itu menjadi 0,8 L0. Artinya dia menyusut sebesar L0 dikurang 0,8 L0. Jadi awal panjangnya itu kan L0. Ketika dia bergerak, panjangnya itu menjadi 0,8 L0. Artinya dia menyusutnya itu sebesar 0,2 L0. Nah, persentasenya jadi 0,2 L0 dibagi L0 dikali 100%. Artinya dia menyusut sebesar 20%. Jawabannya yang B. Jadi pertanyaannya itu bukan cuma sampai di panjang menurut pengamat yang bergerak, tapi berapa persentase penyusutannya. Jangan sampai tertukar ya. Kalau misalkan besarnya ini kan berarti 80% dari L0, tapi kalau misalkan penyusutannya itu berarti 20%. Karena dari kondisi 100% itu panjang menurut pengamat yang bergerak itu cuma 80%-nya aja, berarti dia menyusut sebesar 20%. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya soal nomor 5. Panjang benda diukur saat bergerak menyusut 20 cm dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam itu 1 meter dan C itu adalah kecepatan cahaya, maka kecepatan gerak benda adalah titik-titik-titik. Jadi untuk soal nomor 5 itu yang awalnya panjang awalnya L0 sama dengan 1 meter,
Kemudian dia menyusut 20 cm, artinya panjang ketika bergeraknya itu atau L sama dengan 1 meter min 20 cm itu berarti jadi 80 cm. Karena 1 meter itu adalah 100 cm. Pertanyaannya, jika keadaannya seperti itu, berarti dia bergerak dengan kecepatan berapa? Nah, seperti itu. Nah, jadi L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Karena kita ingin mendapatkan nilai V yang ada di dalam akar, maka semuanya itu kita kuadratkan. L kuadrat, L0 kuadrat, akar ini dikuadratkan maka akarnya hilang. Jadi di sini 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini 100 di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri menjadi pembagi. 80 kuadrat per 100 kuadrat sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau kita tukar V kuadrat per C kuadrat ini min di sebelah kanan pindah ke kiri jadi plus. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min. 80 kuadrat itu 6.400 dibagi 10.000 itu dari 100 kuadrat. Nah, jadi ditukar posisinya. V ini ke kiri jadi plus, 80 ini ke kanan jadi min. Nah, 1 itu ibaratnya 10.000 per 10.000, karena untuk samakan penyebut ya. Nah, 10.000 dikurang 6.400 berarti 3.600 dibagi 10.000. Berarti V itu adalah akar 3.600 per 10.000 C kuadrat. 3.600 dibagi 10.000 itu berarti 0,36. Akar 0,36 itu adalah 0,6. Akar dari C kuadrat itu adalah C. Jadi hasilnya itu V sama dengan 0,6 C. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 6. Suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C. Menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama selang waktu ... Nah, jadi delta T sama dengan 3 sekon, dengan V 0,8 C, berapa delta T0-nya? Jadi, delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, yang ditanya itu kan delta T0, jadi delta T0 itu adalah delta T dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T-nya 3, V-nya 0,8 C. Nah, kalau misalkan V-nya 0,8 C, berarti hasil akarnya itu adalah 0,6. 0,6 dikali 3 hasilnya 1,8 sekon. Jadi jawaban untuk nomor 6 itu adalah yang D, 1,8 sekon. Lanjut ke soal nomor 7. Dua benda bergerak dengan kecepatan masing-masing setengah C dan seperempat C, arahnya berlawanan. Bila C itu adalah kecepatan cahaya, maka kecepatan benda pertama terhadap benda kedua sebesar ... Jadi ini penjumlahan kecepatan relativistik. Nah, yang diketahui VA itu adalah setengah C, VB sama dengan seperempat C. Boleh pakai V1 dan V2 sama aja. Nah, yang ditanya adalah VAB. Maka VAB sama dengan VA ditambah VB dibagi 1 plus VA dikali VB dibagi C kuadrat. Nah, kita masukkan nilai masing-masing. Setengah C ditambah seperempat C dibagi 1 per setengah C dikali seperempat C dibagi C kuadrat. Jadi, setengah ditambah seperempat itu kan 3 per 4. Jadi, 3 per 4 C dibagi 1 kali 1, 1, 2 kali 4, 8. Jadi, dibagi 1 plus seperlapan C kuadrat dari C kali C dibagi C kuadrat. Nah, C-nya dicoret, C kuadratnya. Jadi, hasilnya tinggal VAB sama dengan 3 per 4 C dibagi 9 per 8. 9 per 8 dari mana? 1 ditambah 1 per 8. Jadi 1 yang ini itu adalah 8 per 8 untuk menyamakan penyebut. Nah, 8 ditambah 1 jadi 9 per 8. Nah, berikutnya dibalik. 3 per 4 C dikali 8 per 9. 8 dicoret sama 4 dapat 2. 3 kali 2, 6 dibagi 9 C. Nah, 6 per 9 itu sekitar 0,666 C. Jadi jawaban untuk nomor 7 itu yang D. Lanjut ke soal nomor 8. Masa diam suatu benda M0 dan masa bergeraknya adalah M. Apabila benda itu bergerak dengan kecepatan 0,6 C, di mana C itu adalah laju cahaya dalam ruang hampa, maka hubungan antara M0 dan M yang benar adalah ... Nah, dengan V sama dengan 0,6 C, maka M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti M0 itu adalah M dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat.
Kalau misalkan V-nya 0,6, maka hasil akarnya itu adalah 0,8. Jadi M0 itu adalah 0,8 kali M. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Pertanyaannya itu adalah massa diam sebuah partikel sama dengan M0. Massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 C akan bertambah menjadi titik-titik-titik. Nah, diketahui V-nya 0,8 C. Berapa nilai M-nya? M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, diingat ya, kalau misalkan V-nya 0,8 C, berarti hasil akar ini itu adalah 0,6. Maka tinggal M sama dengan M0 dibagi 0,6. Nah, 1 per 0,6 itu sekitar 1,67, jadi M sama dengan 1,67 M0. Jawaban untuk nomor 9 itu berarti yang D. Lanjut ke soal nomor 10. Pada saat bergerak, panjang sebuah pesawat menjadi setengah panjang pesawat itu dalam keadaan diam. Jika C kecepatan cahaya, maka kecepatan pesawat itu relatif terhadap pengamat yang diam adalah titik-titik-titik. Nah, di sini diketahui L sama dengan setengah kali L0 dari kalimat panjang sebuah pesawat menjadi setengah panjang pesawat itu dalam keadaan diam. Berarti ketika bergerak itu atau L panjangnya itu menjadi setengah kali L0. Ditanyanya berapa besar kecepatan V-nya gitu. Nah, L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L-nya setengah kali L0. Nah, di sini dicoret. L0 coret sama L0 berarti jadi 1 per 4 itu dari setengah dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat 1, 2 kuadrat itu 4 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi yang di dalam akar ini ketika dikuadratkan akarnya hilang. Selanjutnya, V kuadrat per C kuadrat ini pindah dari kanan negatif ke kiri jadi positif, seperempat di kiri positif pindah ke kanan jadi negatif. Nah, 1 min seperempat itu kan 3 per 4 ya. Jadi V itu adalah akar 3 per 4 C kuadrat. Hasilnya itu akar 4 itu adalah 2, 3-nya masih tetap di dalam akar, C kuadrat itu hasil akarnya berarti C. Nah, berarti 1 per 2 dikali akar 3 C. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 11. Sebuah pesawat ruang angkasa yang mengitari bumi sambil memancarkan sinyal diamati dari bumi. Kecepatan pesawat 0,6 C. Ternyata sinyal memiliki periode 24 menit. Jika C adalah laju cahaya di udara, maka periode sinyal yang sebenarnya adalah titik-titik-titik. Nah, di sini V-nya itu sama dengan 0,6 C. Kemudian delta T-nya itu 24 menit. Ditanyanya berapa periode sinyal yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang sebenarnya atau waktu yang sebenarnya itu yang dimaksud adalah delta T0-nya. Maka delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Karena yang ditanya delta T0, berarti delta T0 sama dengan delta T dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Karena kecepatannya 0,6, maka hasil akarnya itu adalah 0,8. Berarti 24 dikali 0,8 sama dengan 19,2 menit. Jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 12, sebuah jembatan panjangnya 200 meter. Jika diamati oleh seorang pengamat di dalam pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C, sejajar dengan jembatan, maka panjang jembatan yang teramati adalah titik-titik-titik. Nah, di sini diketahui L0-nya itu sama dengan 200 meter. Kemudian V-nya itu 0,6 C. Ditanyanya L. L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau misalkan V-nya 0,6, maka hasil akarnya itu adalah 0,8. 200 dikali 0,8, maka panjang ketika dia bergerak itu menjadi 160 meter. Lanjut ke soal nomor 13. Bila C sama dengan kecepatan cahaya, maka kecepatan cahaya yang diperlukan oleh suatu benda supaya masanya bertambah 25% adalah titik-titik-titik. Nah, di sini massa ketika bergeraknya itu bertambah 25%, artinya M sama dengan M0 ditambah 25% M0. Nah, 25% itu senilai dengan 0,25, maka 1 ditambah 0,25 menjadi 1,25 M0. M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, M-nya kita ganti dengan 1,25 M0. Berarti akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu adalah M0 dibagi 1,25 M0. Nah,
M0-nya kita coret tinggal 1/1,25, itu 0,8. Berarti V-nya itu sebesar 0,6 C. Kita ingat kan kalau misalkan hasil akarnya 0,8 berarti kecepatannya itu adalah 0,6. Lanjut ke soal nomor 14. Batang panjangnya 1 meter bergerak dengan kecepatan V diamati oleh pengamat yang diam panjangnya menjadi 80 cm. Bila C sama dengan kecepatan cahaya, maka kecepatan batang itu adalah titik-titik-titik. Nah, untuk soal nomor 14 ini tidak bisa dikerjakan karena data soalnya salah. Harusnya L itu lebih kecil daripada L0, tapi di sini datanya itu adalah L0 80 cm dan L sama dengan 100. Artinya kan L lebih besar daripada L0. Kalau soalnya dibalik baru bisa dikerjakan, tapi untuk soal nomor 14 jadinya di skip. Lanjut ke soal nomor 15. Sebuah roket waktu diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah titik-titik-titik. Nah, di sini L0-nya berarti 100 meter, V-nya 0,8 C. Yang ditanya adalah L. Maka L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau V-nya 0,8, maka hasil akarnya itu adalah 0,6. Berarti tinggal 100 dikali 0,6, maka panjangnya menjadi 60 meter. Jadi untuk soal nomor 15 jawabannya yang B. Untuk soal nomor 16, balok dalam keadaan diam panjangnya 2 meter. Panjang balok menurut pengamat yang bergerak terhadap balok dengan kecepatan 0,8 C adalah titik-titik-titik. Nah, jadi untuk soal nomor 16, L0-nya 2 meter, V-nya 0,8. Ditanyanya L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau misalkan V-nya 0,8 berarti hasil akarnya itu adalah 0,6. Tinggal dikali 2 hasilnya menjadi 1,2 meter. Untuk soal nomor 17 itu sama seperti soal nomor 1. Jadi selesai untuk pembahasan soal yang sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.